Oke, kembali lagi. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang sama, sistem persamaan linear, tapi caranya berbeda. Jadi kalau di video sebelumnya, kita menyelesaikan SPL menggunakan pendekatan aljabar, operasi matriks dan vektor. Kali ini, saya akan menggunakan pendekatan numerik, gitu ya. Pendekatan numerik, yaitu menggunakan iterasi Jacobi. Nah, iterasi Jacobi itu seperti apa dan caranya bagaimana? Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Oke, misalkan saya punya soal seperti ini, sistem persamaan linearnya, gitu ya. Ini yang kemarin, gitu ya. Persamaan pendekatan aljabarnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan ini nih, isi iterasi Jacobi gitu ya. Jadi kalau isi iterasi Jacobi itu seperti apa sih? Jadi alih-alih kita menggunakan matriks, kita akan menggunakan sistem iterasi gitu ya. Kita akan terus melakukan iterasi hingga batas tertentu atau hingga konvergen. Nah, enaknya gitu ya, ini tuh kita tidak perlu tidak perlu banyak menghitung, dalam artian kita tidak perlu banyak mengetahui harus seperti apa, ngitung determinan seperti apa gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung membuat rumusnya sendiri gitu ya. Oke, syaratnya agar ini bisa diselesaikan sistem persamaannya. Jadi bentuknya itu harus dominan diagonal. Jadi maksudnya tuh apa? Kita harus lihat nih, kita kan mencari x, y sama z kan. Nah, pastikan nanti di sini bentuknya itu adalah si x-nya itu atau y-nya atau si z-nya itu punya konstanta yang besar untuk kita ubah bentuknya gitu ya. Jadi contoh nih, misalkan kalau dari persamaan yang pertama nih, dari 4x min y tambah z sama dengan 7. Yang terbesar kan si x ya. Nah, makanya sih kita ubah jadi bentuknya jadi x sama dengan 7 plus y min z per 4 gitu ya. Nah, kita akan lakukan hal yang sama nih untuk persamaan kedua sama ketiga. Jadi untuk yang kedua gitu ya, karena yang terbesar di sini adalah y-nya, nah ini kita akan ubah gitu ya. Jadi kita ubah bentuknya jadi min 21 ini tambahkan kita kurang dengan 4x, kita kurang dengan z. Nah, di sini sisanya tinggal min 8y. Nah, kalau kita ingin menghilangkan minusnya, nah kita bagi aja ya. Kita bagi dengan min 8 di bawah sini. Ini min 8 sini akan hilang. Nah, ini juga nih untuk persamaan yang terakhir, karena z-nya yang terbesar, yang dominan. Nah, ini kita ambil untuk yang si z. Plus 2x min y. Nah, ini jangan lupa nanti kita bagi 5. Oke. Nah, setelah ini, sebenarnya sini udah hampir selesai ya. Jadi persamaan-persamaan yang x sama dengan y sama dengan dan z sama dengan ini adalah modal kita untuk melakukan iterasi gitu ya. Iterasinya seperti apa? Jadi untuk awal-awal gitu ya, teman-teman boleh memakai sembarang nilai gitu ya. Sembarang nilai terserah mau berapa aja gitu ya. Nanti kita harapkan dengan adanya iterasi ini terus-terusan uh, nilai x, y, dan z-nya itu akan konvergen ke satu nilai dan kita harapkan hasilnya jadi 2, 4, dan 3 ini gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Jadi kalau di R itu sesimpel kita melakukan looping aja sebenarnya gitu ya. Jadi misalkan gini, saya akan definisikan gitu ya, x itu suatu apa namanya nih, vektor gitu ya. Misalkan biar gampang gitu ya, saya bikin di sini repetisi aja, isinya 0 gitu ya, sampai misalkan 15 kali gitu ya. Sama, si Y juga sama, si Z juga sama di sini. Y dan Z. Jadi kalau kita lihat nih X, Y, dan Z-nya, ini kalau di ren, nah sama ya, 0, gitu ya. Nah, untuk kunci pertama gitu ya, X1 inisial gitu ya. Nah, ini terserah teman-teman boleh isi berapa aja, mau sama atau beda juga terserah. Misalkan di sini saya isi misalkan 10 gitu ya. Yang pertama juga di sini 10. Lalu yang Z yang pertama juga 10.
Nah, lalu seperti apa caranya gitu ya? Cara untuk melakukan iterasi Jacobi-nya gitu ya. Nah, jadi caranya gini. Kita melakukan iterasi, misalkan dari iterasi ya, iter dari 1 sampai 15. Nah, ini saya samakan dengan panjang si X dan Y yang di si Z-nya gitu ya. Nah, caranya gimana? Gitu ya. Jadi si X yang ke I, sorry, ini I-nya harusnya mulainya dari 2 ya, karena kita tadi udah dapatkan bahwa I1 itu 10. Jadi untuk yang I yang kedua, itu isinya tuh apa sih? Isinya adalah yang ini nih, persamaan yang di atas ini. Gitu ya. Jadi si XI yang kedua adalah 7 ditambah Y. Nah, Y-nya tuh dari mana? Bukan Y yang ke I ya, tapi yang Y sebelumnya. Berarti Y, ininya I min 1, dikurang Z, I min 1. Ya, ininya di bawahnya dibagi 4 di sini. Nah, lanjutkan hal yang sama untuk Y yang kedua atau Y yang ke I adalah di sini min 21 dikurang 4 dikali X I min 1 dikurang Z I min 1 dibagi min 8. Hal yang sama untuk Z. Z ke I adalah di sini kita tulis 15 tambah 2 kali X I min 1 dikurang Y I min 1 dibagi 5. Nah, kita tinggal lakukan iterasi ini saja gitu ya. Nah, ini coba kita lihat. Kita run dulu di sini. Oke, apa yang salah di sini? Nah, ini ya. I-nya ya. Ternyata I-nya sini saya berbeda nih. Saya pakainya iter gitu ya. Nah, ini saya ubah lagi jadi I di sini. Oke, kita run. Nah, selesai semuanya dan kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Saya akan keluarkan X yang Y dan Z-nya di sini. Kalau kita run. Nah, lihat ya. Awalnya yang X 10, Y 10, Z 10. Tapi di akhir 15 iterasi gitu ya, kita dapatkan X-nya itu sini 2,0000 sekian. Y-nya 4,00 sekian. Dan Z-nya 2,9999 sekian. Gitu ya. Kalau kita lihat hasilnya sudah mendekati ya, 2, 4, sama 3. Tapi kalau kita pengen lebih akurat lagi, gitu ya, kita bisa tambahkan ininya, apa namanya, si iterasinya, gitu ya. Misalkan kita pengen bikin iterasinya sebanyak 50 kali di sini. 50 kali. Di sini juga saya tambahkan jadi 50. Nah, ini menarik ya. Saya coba ganti ya. Ini bukan 10 gitu ya. Saya kasih misalkan ini 7, ininya 11, ininya 14 gitu ya. Lalu kita coba run lagi ya. Kita run lagi. Oke. Ini si X, Y, Z-nya saya akan coba ambil X, Y, Z yang terakhir aja ya. Berarti X yang saat ke 50, Y ke 50, dan Z ke 50. Kita run. Lihat hasilnya. Sama ya. 2, 4, dan 3 gitu. Jadi apapun X, Y, Z di inisialnya, selama kita benar membuat bentuknya menjadi dominan diagonal dan diubah seperti ini, hasilnya akan mendekati atau sama dengan solusi eksaknya. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat.